Kalau berperang, kekuatan yang efektif itu ada pada posisi di atas, ya. Makanya ketika kita melihat pertempuran peperangan yang efektif untuk melawan musuh, ya, itu biasanya menggunakan pasukan udara. Bahkan sekarang itu pasukan udara sudah tidak lagi membawa pilot, ya, cukup dengan drone, ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teladan yang mulia dari Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia dari manusia yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih sebagai nabi dan rasul terakhir, sehingga tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi julukan atau gelar khairul anam, manusia terbaik, baik secara fisik maupun secara mental, kepribadian, dan ini diakui oleh semua pada masanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus pun sudah diberi gelar dari masyarakat, ya, yaitu gelar kepercayaan seperti Al-Amin, ya, orang yang terpercaya, As-Siddiq, orang yang jujur, fatonah, pintar, kemudian orang yang memiliki kepribadian yang sangat luhur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan sampai diutus menjadi nabi sampai ke wafatnya belum pernah terlibat dalam persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat jahiliyah ketika itu. Nabi Muhammad SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengutusnya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama bagaimana Nabi SAW sejak beliau dilahirkan sampai beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah-tengah bangsawan, yaitu Bani Hashim, orang yang terpandang dan terkemuka pada waktu itu di Mekah. Ketika lahir Nabi Muhammad SAW dari ibundanya Aminah, itu dalam keadaan yatim. Yatim bagi manusia apabila ditinggal ayah, sedangkan yatim bagi hewan apabila ditinggal ibu. Jadi kalau anak ditinggal ayah, yatim. Kalau ditinggal ibu, bukan yatim. Tetapi kalau hewan ditinggal ibunya, induknya, maka hewan yatim. Lihat saja ayam, ya. Di kita ada istilah ayam, bagaikan ayam kehilangan induknya. Jadi yatim itu yang ditinggal wafat. Ayahnya Abdullah. Nabi alaihissalam dilahirkan pada 9 Rabiul Awal, dan ada juga yang menyebutkan 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 507
Masehi. Berarti sudah berapa ribu tahun? Kurang lebih sekitar 1400 sekian tahun ya. Nah, waktu itu belum ada penanggalan Hijriyah. Makanya para ahli sejarawan mengaitkan dengan sebuah peristiwa ya, peristiwa yaitu peristiwa pasukan Abrahah yang dihancurkan dan diluluh lantahkan di Wadi Al-Muhaisir di Muzdalifah ketika akan mengadakan penyerangan dan pemindahan Ka'bah. Nah, pasukan Abrahah itu menggunakan alusista, kalau sekarang gajah ya, jadi menggunakan pasukan atau kendaraannya itu kendaraan gajah. Nah, ketika itu Abrahah akan memindahkan Ka'bah karena merasa ngiri ya, dengan begitu banyaknya orang berdatangan ke tempat itu dan Ka'bah menjadi magnet ya manusia dari berbagai belahan dunia. Nah, Raja Abrahah dengan didukung kekuatan Persia yang berada di Yaman ketika itu mengadakan penyerangan. Sedangkan di kota Mekah tidak memiliki kekuatan yang berarti, sehingga ketika akan ada penyerangan dari Raja Abrahah, penduduk Mekah itu pasrah ya, termasuk juga para pemukanya pasrah, dan mereka yakin bahwa Ka'bah ini bukan punya mereka tapi punya Allah. Nah, ketika sampai di Muzdalifah, kurang lebih sekitar 20 kilo lagi ke Mekah, bertepatan di Wadi Muhaisir dan di Muzdalifah sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan udara, burung ababil, kemudian pasukan Abrahah diluluh lantahkan, dibom dari atas ya. Dan peristiwa itu tidak ada yang memungkiri, peristiwa itu tidak ada yang membohongkan ketika itu, karena memang fakta dan terjadi. Dan peristiwa itu juga dicatat di dalam Al-Quran, surah apa? Surah Al-Fil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, peristiwa itu saking viralnya, kalau istilah sekarang ya, saking viralnya, tenar ya, dikenal oleh semua, maka peristiwa tersebut disebut dengan peristiwa gajah. Maka kelahiran Nabi alaihissalam ya, ketika itu dinisbahkan tahunnya kepada tahun gajah. Jadi 9 atau 12 Rabiul Awal ya, tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa pasukan Abrahah yang diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pasukan burung ababil. Ya, mestinya sudah menjadi inspirasi bagi kekuatan umat Islam bahwa kekuatan yang efektif itu berada pada posisi atas. Betul gak? Ya. Kalau berperang, kekuatan yang efektif itu ada pada posisi di atas ya. Makanya ketika kita melihat pertempuran peperangan yang efektif untuk melawan musuh ya, itu biasanya menggunakan pasukan udara. Bahkan sekarang itu pasukan udara sudah tidak lagi membawa pilot ya, cukup dengan drone ya, itu cukup dengan drone. Subhanallah, berarti ini mestinya harus menjadi inspirasi bagi kekuatan umat Islam. Nah, lahirlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim, dan Nabi ya, dirawat oleh ibundanya yaitu Aminah.
Nah, kemudian oleh ibundanya Nabi alaihissalam disusukan kepada 2 ibu, dan 2 ibu itu juga yang pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, dan juga yang pernah menyusui saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah Hamzah. Pertama adalah yang menyusui Nabi Suwaibah. Yang pertama adalah Suwaibah. Nah, kemudian yang kedua yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Halimah As-Sa'diyah bin Bakar dari Bani Bakar, atau Halimah Sa'ad bin Bakar, ya, dari Bani Bakar. Ya. Yang lama Nabi alaihissalam sampai selesai masa menyusuinya adalah kepada ibu yang kedua, yaitu Halimah As-Sa'diyah dari Bani Bakar. Nah, Halimah As-Sa'diyah itu suaminya adalah Haris, ya. Nah, kemudian dari situ juga Nabi alaihissalam punya saudara sepersusuan, ya, yaitu seperti Abdullah bin Haris, kemudian juga beberapa sahabat yang lain lah, gitu ya. Tidak usah saya sebutkan namanya. Di antaranya adalah Abdullah, namanya Abdullah bin Haris. Nah, Nabi alaihissalam ketika dalam usia menjelang 2 tahun, sudah hampir selesai masa menyusui, itu ada peristiwa atau yang disebut dengan irhas. Jadi irhas itu adalah peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada seseorang, dan ini kejadiannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kejadian irhas itu? Menurut riwayat yang sahih dari Imam Muslim, hadisnya dari Anas, bahwasanya Nabi SAW mengalami pembelahan dada, syaqqus sadri, mengalami pembelahan apa? Pembelahan dada, ya. Kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, ya. Itunya hatinya dan jantungnya, seperti itu. Kemudian setelah itu luput kembali. Dan peristiwa itu disaksikan oleh saudara persesuan, yaitu Abdullah bin Haris. Sehingga saudara persesuannya Abdullah bin Haris lari ke ibunya dan mengatakan bahwa Muhammad qutila, Muhammad terbunuh. Ya, khawatir ibunya Halimah As-Sa'diyah, Suwaibah, khawatir ibunya, ibu susunya, ibu yang menyusuinya, maka Nabi Muhammad SAW dilihat dalam keadaan seperti biasa, ya, tidak ada bekas-bekas luka atau kekerasan. Kemudian disitulah dikembalikan lagi kepada pangkuan ibunya, yaitu Aminah. Ya. Jadi dikembalikan lagi Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibunya Aminah itu setelah adanya peristiwa syaqqus sadri, atau peristiwa pembelahan dada. Peristiwa pembelahan dada itu berada di pangkuan ibunya, yaitu Aminah. Nah, kok kenapa ya ketika itu umumnya di tengah masyarakat ya yang terkemuka suka menyusukan anak-anaknya kepada ibu lain, terutama ibu-ibu yang ada di pedesaan. Pertama, karena merupakan tradisi, ya, tradisi yang lama, mungkin beberapa ratus atau mungkin ribu tahun. Itu tradisi yang lama itu. Kemudian yang kedua, kalau bayi dilahirkan di tengah-tengah kota, nah, kemudian kebetulan di tengah keluarga terkemuka, mereka ada kekhawatiran ketika bayi tumbuh besar di kota itu tercemar dengan polusi kota, ya, seperti polusi pergaulan, kemudian polusi bahasa, kemudian juga polusi adat istiadat. Nah, kemudian si anak itu
disusukan kepada ibu pedesaan dengan harapan dengan harapan bahwa anak itu tumbuh bersih gitu ya, tumbuh bersih, kemudian terjaga bahasanya, terjaga juga lisannya, terjaga juga akhlaknya, seperti itu ya. Makanya Nabi alaihissalam juga disusukan kepada ibu yang ada di pedesaan, yaitu di Bani Bakar tepatnya. Namun demikian bukan berarti Halimah Aminah ibunda Nabi SAW tidak menyusui putranya, ya tidak. Ya tentu yang pertama kali menyusui putranya adalah ibunya, yaitu Aminah. Pada usia 5 tahun Nabi SAW diajak berziarah oleh ibundanya dan juga kakeknya Abdul Muthalib ke Yasrib. Yasrib itu kalau sekarang Madinah Al-Munawwarah. Jadi Yasrib itu kalau sekarang apa? Madinah Al-Munawwarah. Nah, lantas ziarahnya kemana? Ziarahnya yaitu ke saudaranya, dan kebetulan Abdullah, bapaknya, ayahnya Nabi SAW itu wafat dan dikuburkan di Yasrib. Wafat dan dikuburkan di Yasrib atau Madinah sekarang ya. Jadi Nabi alaihissalam dalam keadaan yatim itu ditinggal wafat ketika Nabi berada di kandungan. Jadi Abdullah dengan Aminah menikah itu cuman menyatu 4 bulan saja. Jadi tidak sampai 9 bulan atau 1 tahun, nggak sampai segitu, cuman 4 bulan saja ya. Nabi SAW ya, yatim dalam keadaan berada di kandungan. Nah, Abdullah wafatnya di Yasrib. Nah, kemudian usia 5 tahun Nabi SAW diajak oleh ibundanya dan juga kakeknya Abdul Muthalib berziarah ke Yasrib, 500 km dari Mekah. 500 km dari Mekah. Nah, pulang berziarah dari Yasrib, ibunda Nabi SAW jatuh sakit. Kebetulan ketika sakit, beliau sedang berada di satu tempat perkampungan namanya Abwa. Namanya apa? Namanya Abwa. Kemudian dirawat di situ, namun sakitnya parah. Ibunda Nabi SAW wafat di Abwa. Abwa itu antara Mekah dan Madinah, kurang lebih sekitar 300 km dari Mekah. Nah, berarti Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat ibunya, menjadi yatim piatu. Jadi apa? Yatim piatu. Nah, lalu siapa yang merawat Nabi SAW dalam keadaan yatim piatu? Yang merawat Nabi SAW adalah